Baik, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bernapas pada hari ini dan kita akan melanjutkan hadis kedua, yaitu tentang buku Al-Arba'in Al-Mardiyah, 40 hadis pilihan menuju ridha Allah, dan selanjutnya adalah hadis yang kedua, jika ada dua orang maka Allah yang ketiganya. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam saat berada di gua, seandainya salah seorang dari mereka melihat ke bawah kedua kakinya, pasti dia melihat kita. Maka beliau bersabda, tidakkah engkau beranggapan, wahai Abu Bakar, bahwa jika ada dua orang, maka Allah yang ketiganya? Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3653. Penjelasan hadis sebagai realisasi hasil sidang istimewa Darul Nadwah yang menetapkan membunuh Rasulullah SAW, Abu Jahal selaku pemimpin para pemuda perwakilan semua bani yang ada di Mekah. Malam hari itu juga mengepung rumah Rasulullah SAW. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW berhasil keluar dari rumah, sedangkan para pemuda Mekah yang mengepung rumah mengalami kekecewaan ketika tersadar tidak mendapati beliau, tetapi mendapati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hal ini membuat mereka marah besar. Ditambah ketika menggeledah rumah Abu Bakar radhiyallahu an, tidak mendapatinya pula. Kepanikan elit Mekah terlihat ketika mereka memasukkan dua hamba mulia ini sebagai DPO atau daftar pencarian orang. Untuk memancing partisipasi penduduk Mekah, mereka membuat sayembara untuk menangkap hidup atau mati Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu an. Nilai per kepala dari dua mujahid besar tersebut dihargai masing-masing 100 ekor unta. Pada akhirnya, para pencari jejak yang termotivasi oleh hadiah sayembara bersungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuan profesionalitasnya demi 200 ekor unta. Saat setelah lolos dari pengepungan, Rasulullah SAW menuju Gua Tsur. Perjalanan tersebut bukanlah perjalanan mudah. Selain dilakukan di kegelapan malam dan di bawah bayang-bayang akan adanya pengejaran, rute yang dilalui juga harus dihitung secara cermat. Mengingat kondisi jalan begitu terjal dan ada banyak celah sempit yang di sekitarnya ada banyak bebatuan runcing. Segera setelah sampai di Gua Tsur, Rasulullah SAW membersihkan gua agar bisa ditempati. Jari Rasulullah SAW sampai berdarah saat itu,
yang menandakan beliau melakukan aktivitas. Ketika melihat jari terluka dan mengeluarkan darah, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh engkau hanyalah sebuah jari yang berdarah, dan itu engkau dapatkan di jalan Allah." Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, demikian juga Abu Bakar radhiyallahu an yang berupaya mengamankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengalami luka akibat tersengat hewan berbisa, yaitu yang diriwayatkan di sana adalah ular. Namun dengan kekuatan mental spiritual, tidak nampak sedikit pun kesedihan dan ketakutan dari wajah dan sikap beliau. Pada saat itu tentunya Rasulullah SAW beristianah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesabaran dan sholat. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disebut juga oleh Ibnu Katsir, hingga suatu hari dari kejauhan terdengar sayup-sayup, sejumlah orang yang sedang berbincang. Detik demi detik suara itu terus mendekat, mengarah ke gua. Suara tersebut berasal dari tim buru sergap yang sedang mengikuti jejak yang tersisa. Diduga jejak Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu an. Jejak yang dapat mereka baca mengarah ke mulut gua. Tetapi setelah berulang kali mengitari gua, tidak terdapat tanda-tanda keberadaan Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu an. Di saat-saat seperti ini, Abu Bakar radhiyallahu an merasa bersedih, membayangkan apa yang akan terjadi dengan Rasulullah SAW bila mereka dapat menemukannya. Suasana mencekam di sekitar gua Sur. Dapat terasa dari bisikan Abu Bakar radhiyallahu an kepada Rasulullah SAW sebagaimana hadis di atas. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa mereka tidak berdua, namun ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga. Begitu terasa pun pancaran tauhid yang begitu kuat dari jawaban Rasulullah SAW. Keyakinan beliau terhadap pertolongan Allah tidak dirusak oleh keadaan yang menurut ukuran manusia tidak akan mungkin lolos dari penyergapan. Kemurnian tauhid ini tidak datang secara tiba-tiba, tetapi dihasilkan dari proses terus-menerus dengan senantiasa menjaga semua ismullah dengan benar dan keseharian. Pada gilirannya, pancaran tauhid ini menjelma menjadi bentuk pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus pasukannya berupa serangga, laba-laba, ditambah burung merpati yang sedang menggerami telur, dan pohon akasia yang secara ajaib tumbuh dalam sekejap, sehingga demi mendapati keadaan mulut gua Sur sedemikian rupa itu. Di antara tim buru sergap terjadi perselisihan yang menjadikan mereka berkesimpulan untuk tidak melanjutkan pencariannya. Suasana mencekam, berubah menjadi tenang seiring menjauhnya tim buru sergap. Dengan langkah penuh keputusasaan, mereka kembali pulang.
Semakin mendekati kota Mekah, semakin pupus harapan mereka menikmati hadiah sayembara berupa halnya dengan penghuni gua. Berbeda halnya dengan penghuni gua, suasana batin Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu an dalam kondisi sakinah. Keduanya merasa optimis akan mampu melaksanakan tugas suci, menggalang karunia Allah dalam bentuk kedaulatan di Yasrib yang kelak di kemudian hari diresmikan menjadi Madinah. Momen di atas bukan hanya direkam dalam Sohihain saja, tetapi Al-Quran pun mengabadikan dalam Quran surat At-Taubah ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Illa nangsuruhu faqad nasarahullahu idza akhrajahu alladhina kafaru sanis naini idza huma fil gori idza yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudil lam tarauha wa ja'ala kalimata lazina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal uliya wallahu azizun hakim. Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah tidak menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketiga keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentram. Yang kamu tidak melihatnya, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Beribrah dari kisah di atas, bagi seorang muslim sejati tidak akan bersedih dan tidak akan jatuh dalam keputusasaan menghadapi ujian, karena selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan perjuangannya. Lihat Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Quran surat 46 ayat 13 ya, Al-Ahqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina qalu rabbunallahu summastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Jadi ia yakin tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah, dan tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lihat kembali Quran surat Al-Kahfi ayat 39. Al-Kahfi itu surat ke-18 ya. Ayatnya 39. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula iddahalta jannataka kulta masya Allah
La quwata illa billah in taroni ana akola minka wa malau wa walada. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah? La quwata illa billah. Sesungguhnya atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 39. Dengan keyakinan tauhid tersebut, bagi seorang muslim sejati tidak ada yang mustahil. Ketika segala sesuatunya diserahkan kepada Allah, ketenangan dan kebahagiaan hidupnya sebagai seorang hamba adalah selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Sebagaimana hal ini terlihat pada Quran Surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 4 dan Quran Surat Al-Mujadilah ayat ke-7. Coba kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwaladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan selanjutnya Quran Surat Al-Mujadilah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa hasadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu summa yunabbi'ukum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dia tidak ada 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik, itu adalah hadis kedua
yang berjudul Jika Ada Dua Orang Maka Allah yang Ketiganya. Itu adalah hadis yang kedua dari 40 hadis pilihan menuju ridha Allah dari buku Al-Arba'in Al-Mardiyah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan melanjutkan kembali insyaallah ke hadis yang berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.